Yang lain yuk kita mulai chapter 11. Jadi chapter 11 ini membahas soal penyusutan. Ya. Chapter 11 itu topik utamanya adalah penyusutan. Kira-kira apa bedanya depreciation, impairment, depletion, belum lagi ada namanya amortization. Semua itu penyusutan ya. Jadi depreciation, amortization, depletion, itu semua penyusutan. Bedanya adalah kalau yang disusutkan itu aset tetap, yang baru kita pelajari di chapter 10 ya, itu namanya depreciation. Jadi depreciation adalah penyusutan untuk PPE. Penyusutan untuk property, plant, and equipment. Amortization itu penyusutan tapi untuk apa? Kalau amortisasi. Amortisasi itu untuk intangible asset. Kayak hak paten, hak cipta, itu disusutkan tapi namanya amortization. Nah, kalau depletion itu penyusutan juga. Tapi untuk sumber daya alam. Saya ulangi ya. Kita mau bahas penyusutan. Kalau penyusutannya itu untuk aset tetap, untuk fixed asset atau PPE, maka nama penyusutannya itu istilahnya adalah depresiasi. Kalau penyusutan itu kita lakukan atas intangible asset, itu namanya amortisasi. Amortisasi. Kalau kita punya sumber daya alam ya, bahan galian, emas, timah, itu kita susutkan namanya depletion. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Saya akan mengurangi bahasan teori. Nanti saya kirimkan link sama materi saya ketika bahas ini di AKM 1 ya, Anda pelajari teorinya dari sana. Saya langsung lompat ke bagaimana cara kita menghitung depresiasi untuk masing-masing metode. Hal pertama yang harus diingat, yang didepresiasi, yang disusutkan tidak harus cost. Saya ulangi ya. Yang didepresiasi, yang disusutkan tidak melulu cost. Cost itu apa ya? Harga beli. Semua uang yang kita keluarkan untuk aset kita dapat. Bukan itu yang disusutkan. Yang disusutkan itu namanya ini nih. Yang merah. Apa? Depreciable base. Saya ulangi ya. Yang disusutkan bukan cost, tapi depreciable base. Bagaimana menghitung depreciable base? Cost kurangi dengan residual value. Apa itu residual value? Apa itu nilai sisa? Apa itu nilai sisa, residual value, salvage value, itu istilah yang sama ya. Apa itu mereka? Jadi kalau saya punya aset nih, anggap aja mobil. Mobil mungkin useful life-nya 8 tahun. 8 tahun itu bukan berarti dia nggak bisa dipakai loh ya. Tapi 8 tahun bisa jadi sudah ada merek baru, tipe baru datang. Berarti kan nilainya dia di mata pembeli sudah lebih turun kan persepsi pembeli. Orang pasti ngejar yang iPhone terbaru kan daripada iPhone sebelumnya. Walaupun iPhone sebelumnya itu masih baru, belum pernah dipakai. Tapi karena tipe baru sudah ada, sudah usang yang lama. Itu useful life. Nah yang disebut residual value itu adalah kalau aset ini sudah di ujung useful life, kira-kira kalau dilepas masih bisa dapat berapa? Makanya tadi saya bilang, itu yang disebut seperti di praktek itu yang disebut apa? Harga second. Laptop saya ini
Mungkin hampir 4 tahun. Anggap aja useful life-nya 4 tahunan, karena setelah 4 tahun muncul tipe laptop baru. Nah, kalau hari ini saya pengen tahu berapa nilainya di pasar, nilai second-nya, nah itu yang disebut apa? Residual value. Jadi yang disusutkan bukan cost, tapi depreciable base. Dari mana dapat depreciable base? Cost kurangi residual value. Residual value diketahui di soal. Kalau nggak ada residual value, berarti yang disusutkan apa? Cost. Kan cost kurangi 0, berarti cost yang disusutkan. Oke. Nah, metode yang kita pakai itu ada 3. Yang populer yang tengah nih, garis lurus. Ya. Tapi ada metode lain yang namanya ini, diminishing charge method. Ya. Saldo menurun. Saya yakin ini ada di PA, pengantar akuntansi. Ini juga ada di AK, ini yang mungkin belum ada nih. Ini mirip seperti Anda katanya lagi belajar AKBI. Lagi belajar AKBI, cost accounting. Nah, ini activity method itu kan AKBI banget. Ya, akuntansi biaya banget. Nah, kita lihat satu-satu bagaimana caranya mengimplementasikan setiap metode ini. Pertama, activity method. Perhatikan saja rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini nih. Ini istilahnya apa tadi saya lupa. Apa istilahnya ini? Bukan ini loh, cost less nilai sisa. Depreciable base. Ingat-ingat ya. Depreciable base dibagi dengan total aktivitas yang kita harapkan. Total aktivitas yang kita estimasi dari aset. Aktivitasnya bisa macam-macam. Sudah sampai ABC enggak? Aktivitas itu bisa kita lihat dari jam kerja mesin, kayak ini kan, working hours. Bisa dari jumlah produksi yang dihasilkan, gitu ya. Intinya pokoknya depreciable base dibagi dengan, kalau tadi jam kerja mesin ya dibagi dengan total jam kerja mesin. Kira-kira mesin ini bisa berapa lama dia beroperasi. Lalu depreciable base dibagi dengan activity base ya. Kalau di sini jam kerja mesin, kemudian dikali dengan lamanya aktivitas di tahun itu. Jadi kalau saya punya mesin, saya perkirakan dia bisa dipakai 500.000 jam umpama. Berarti depreciable base bagi 500.000 dikali tahun ini saya pakai berapa banyak, berapa lama. Oh 10.000 jam, ya sudah. Berarti depreciable base bagi 500.000 kali 10.000. Itulah penyusutannya tahun ini. Kapan penyusutan berhenti? Kalau dia sudah mencapai 500.000 jam. Gitu ya. Kita lihat contohnya di sini nih. Saya punya mesin harganya 500.000. Useful life-nya 5 tahun, residual value-nya 50.000 dan estimasi umur produktifnya itu 30.000 jam. Berarti cari dulu depreciable base. 500 kurang 50 berarti 450. Dibagi dengan 30.000. Itu penyusutan per unitnya. Nah tahun ini menurut soal dia dipakai 4.000 ya, berarti depreciable base bagi 30 kali 4.000. Itulah depreciation expense-nya. Berarti informasi apa yang nggak faedah, nggak relevan di sini? Useful life nggak perlu dilihat. Yang jadi patokan bukan 5 tahun tapi 30.000 jam. Kalau sudah 30.000 jam tidak disusutkan lagi. Pak sudah 5 tahun, sudah 30.000 jam belum? Belum Pak, susutkan terus. Jadi hati-hati ya, ini balik dikit ke teori. Penyusutan itu nggak sama dengan penurunan fisik dari aset. Mobil yang saya katakan tadi useful life-nya mungkin 4 tahun, karena 4 tahun kemudian muncul tipe baru, apakah berarti tahun kelima nggak bisa dipakai? iPhone Anda
Kalau sudah muncul yang iPhone 14, apakah 13, 12 nggak bisa dipakai? Masih bisa secara fisik. Tapi sudah tidak perlu lagi depresiasi. Udah nggak perlu disusutkan. Jadi penyusutan itu tidak ada kaitan dengan umur fisik. Mobilmu masih bagus tuh. Kok udah nggak dipakai? Useful life udah habis. Wah, itu konyol. Ya. Yang benar adalah saya sudah nggak perlu ngitung depreciation expense karena useful life sudah selesai, gitu ya. Oke, berapa penyusutan tahun depan? Berapa penyusutan tahun depan? Bisa nggak Anda kerjakan dengan info slide ini? Berapa penyusutan tahun kedua? Bisa Anda kerjain? Nggak bisa. Anda harus dapat informasi tahun kedua dipakai berapa jam. Oh, tahun kedua dipakai 5.000 jam, ya sudah. 500 kurang 50 bagi 30 kali 5.000. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Itu activity method. Ada pertanyaan? Yang kedua, garis lurus. Straight line. Kalau straight line sebaliknya. Activity base-nya tidak dilihat. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat apa? Useful life. Berarti depreciable base dibagi useful life. 500 kurang 50 dibagi 5. Per tahunnya sama tuh, 90. Paling gampang ini. Activity masih sedikit. Ya di atas lah ya. Tapi ini yang paling gampang. Oke. Tipe ketiga namanya diminishing charge method, saldo menurun. Ada yang namanya, mungkin di SMA teman-teman sosial pernah ketemu, ada yang namanya jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun. Prinsipnya sum of the year digit itu gini saudara-saudara. Saya akan menyusutkan aset dikali dengan apa? Angka tertentu. Angka tertentu itu bentuknya adalah perbandingan antara X dan Y. X pembilang, Y penyebut. X yang di atas, Y yang di bawah. Gimana cara ngitung Y? Y itu adalah jumlah dari useful life. Jadi kalau 5 tahun, Y-nya itu sama dengan 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Makanya disebut jumlah angka tahun. Jadi X per Y. Y-nya itu adalah jumlah useful life. Kalau 10 berarti 10 plus 9 plus 8 plus 7 dan seterusnya. Itu Y. Kalau X. X itu, ingat-ingat ya. Useful life di awal tahun. Sisa useful life di awal tahun. Jadi kalau saya masih baru beli, tadi saya ambil contoh 5 tahun ya. Berarti penyebutnya 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Berarti tahun pertama, waktu mau masuk tahun pertama, masih berapa tahun umurnya? Mau masuk tahun pertama, masih sisa berapa tahun umurnya? 5 kan? Berarti 5 per berapa? 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 15 ya? 5 per 15. Itu dasar nyusutkan tahun pertama. Masuk tahun kedua, pertama kali mau masuk tahun kedua, sisanya berapa tahun? 4. Berarti 4 per 15. Jadi penyebutnya sama terus. Tapi pembilangnya makin berkurang. Kalau umurnya masih 10 masih bisa Pak. 10 tambah 9 tambah 8. Kalau umurnya Bapak iseng jadi 20. Ngitung manual, wah nggak bisa. Nah pakailah rumus ini nih. Jadi kalau useful life-nya 10 tahun, 10 kali 11, betul ya, N plus 1 kan 11 ya. 10 kali 11, 110. Bagi 2. Dapat berapa? 55. 55 itu pembilang atau penyebut? 55 itu di atas atau di bawah? Di bawahnya. Pembilangnya berapa? Ya tergantung Bapak tahun pertama berarti kalau 10 tahun useful life-nya, tahun pertamanya 10.
10/55. Tahun kedua 9/55. Demikian seterusnya sampai tinggal 1/55. Itu angka yang jadi pengali. Tapi mau dikalikan berapa? Mau dikalikan cost, kalikan depreciable base atau kalikan apa? Kita lihat di sini. Untuk jumlah angka tahun, patokannya adalah apa? Depreciable base. Berarti cost-nya tadi 500, kurangi dulu dengan residual value. Makanya di sini 450. Umurnya 5 tahun, Anda total aja. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Atau tuh pakai rumus tadi. 5 kali 6, 30 bagi 2. Berarti berapa? 15. Penyebutnya selalu 15. Pembilangnya tahun pertama berarti umur aset masih 5 tahun lagi. Berarti tahun pertama itu 5/15. Udah, kalikan 5/15 dengan depreciable base. Itulah penyusutan tahun pertama. Tahun kedua sama, depreciable base kali. Tahun kedua itu mau masuk tahun kedua umurnya masih 4 tahun lagi, berarti 4/15. Demikian seterusnya. Kalau ini di total depreciation expense-nya itu yang disebut accumulated depreciation. Berarti berapa accumulated depreciation di akhir tahun ketiga? Langsung jawab 450. Saya nanya tahun ketiga gitu ya. Berarti 150 tambah 120 tambah 90. Itu accumulated depreciation tahun ketiga. Kalau tahu accumulated depreciation tahun ketiga, kita bisa cari book value tahun ketiga. Berapa book value tahun ketiga? Berapa book value tahun ketiga? Berapa? Gampang ya, ada di sini. Caranya ngitung gimana? Apa yang dikurangi apa? Cost lo ya, bukan depreciable base. Berarti berapa costnya? 500 kurangi total 3 baris ini nih. 150, 120 sama 90. Jadi kalau mau cari book value jangan pakai depreciable base kurang akumulasi, tapi cost kurang akumulasi. Biasanya lupanya di sana. Itu paling gampang ditipu pakai pilihan gitu ya. Jadi kalau ada pilihan di situ jangan langsung senang loh ya. Itu jebakan bisa jadi. Ada pertanyaan yang jumlah angka tahun? Diminishing charge method ada lagi yang kedua. Jadi selain, kenapa sih disebut saldo menurun? Kenapa disebut diminishing charge? Karena coba Anda lihat. Berapa penyusutan tahun pertama? 150. Tahun kedua 120. Penyusutannya awalnya besar, makin lama makin kecil. Jadi saldonya makin turun. Nah metode kedua namanya ini, declining balance. Itu yang seringkali orang artikan juga sebagai saldo menurun. Padahal saldo menurun itu ada dua, jumlah angka tahun dan declining balance. Oke. Ada lagi istilahnya double declining balance. Nah yang populer itu double declining balance. Maksudnya gini, disebut double declining balance itu karena dia dua kalinya rate-nya straight line. Saya ulang ya, declining balance ini bisa jadi tidak double. Contoh, tiap tahun disusutkan 10%, itu berarti declining balance biasa. Tapi kalau disebut double declining balance berarti Anda dua kalikan, ya, doublekan persentasenya straight line. Saya tanya sekarang, kalau straight line umurnya 5 tahun, per tahun berapa persen dia disusutkan? 100 bagi 5, berarti berapa? 20%. Berarti kalau itu double declining balance, jadinya 40%. Gitu ya. Tapi kalau hanya dibilang declining balance, itu bukan double, belum tentu double. Jadi persentasenya bisa 10, bisa 15, bisa 30. Tapi kalau double declining balance itu dua kalinya straight line. Nih,
depreciation rate-nya umumnya multiple dari straight line. Yang membedakan dia dengan jumlah angka tahun ini nih. Apa katanya? Apa katanya? Dia tidak mengurangkan residual value. Berarti yang disusutkan awalnya apa? Cost. Jadi di contoh kita bukan 450 tapi 500. Nih, 500. Dari mana 40%? Umurnya 5 tahun. 100 bagi 5 kalau pakai straight line 20%. Karena double declining balance dikali 2 dapatlah 40. Hati-hati baca soal ya. Kalau soal disebut double declining balance 2 kalinya. Kalau hanya disebut declining balance itu berarti soalnya harus jelas berapa persen. Umpama declining balance 30%, ya sudah, di sini ganti dengan 30. Declining balance 10%, ganti dengan 10. Tapi kalau jelas-jelas dia bilang double declining balance, ini cara nyarinya, ya. 500.000 kalikan 40%, ketemu 200. Itulah penyusutan tahun pertama. Karena masih tahun pertama berarti akumulasinya 0 plus 200, betul ya? Ini nih akumulasinya 200. Berapa nilai buku akhir tahun pertama? Kosnya berapa? 500. Kurangi akumulasi tahun pertama 200, berarti nilai bukunya berapa? Nah, nilai buku akhir tahun pertama taruh di sini nih. Jadi awal tahun kedua. Jadi 300 yang akhir ini kan jadi awal tahun kedua. Itu dikali 40%. Ketemu berapa tuh? 120. Berarti akumulasi kita sudah berapa? 200 tambah 120. Jadi berapa nih? 320. Kos kita berapa tadi? 500 kurang 320. 180 taruh di depan. Demikian seterusnya sampai tahun kelima. Tolong bantu saya. 4.800 kali 40% itu berapa? 64.800 kali 40% berapa? 25? Loh, kok ini 14.800? Apa salah ya bukunya? Betul ya, 25 ya ketemunya ya. Kok itu 14 ya? Saudara-saudara ingat, kalau double declining balance di baris terakhir, di useful life terakhir, di sini tahun kelima, Anda nggak perlu ngalikan lagi 64 dengan 40%. Yang perlu Anda pastikan adalah nilai bukunya harus sama dengan depreciable base. Nilai buku akhirnya itu harus sama dengan depreciable base. Berapa depreciable base kita? 450. Akumulasi penyusutannya itu harus 450 supaya ketemu nilai buku 50. Iya kan? Kan tadi katanya nilai buku akhir atau residual value harus 50. Berarti kan akumulasi penyusutannya harus 450, betul? Nah berarti tahu dong dapat 14.800 dari mana? 450 kurangi 435 200. Ingat ya, double declining balance di akhir masa manfaat ini harusnya hilang aja, dihapus saja. Tinggal selisihkan akumulasi penyusutan akhir dengan akumulasi penyusutan sebelumnya. Itulah yang jadi beban penyusutan di akhir masa manfaat. Oke? Intinya pokoknya yang pojok kanan bawah itu harus sama dengan residual value menurut soal. Menurut soal kan residual value-nya 50. Berarti kalau residual value 50, harusnya akumulasinya 500 kurang 50, berarti 450. Kalau di sini 450 di atas 435, berarti sebenarnya penyusutan tahun kelima itu 14.800. Declining balance. Ada pertanyaan? Nah kalau yang ini saudara-saudara, cara hitung yang ini,
Itu maksudnya seperti ini. Nggak usah jauh-jauh, ruangan ini aja. Ada berapa PPI di ruangan ini? Ruangan ini sendiri, itu PPI udah. AC, itu kan PPI juga kan? Kursi itu PPI, ini PPI, yang ini PPI. Nah, pertanyaan saya, PPI yang masuk di dalam balance sheet itu total semua nilai ini atau satu-satu? Kursi sendiri, AC sendiri, apa nih, LCD sendiri, atau di total aja nilainya yang ada dalam ruangan ini? Jawabannya adalah harus satu-satu. Kenapa? Karena kalau mau disusutkan harus disusutkan satu per satu. Jangan disusutkan secara total. Ini contoh nih. Ini contoh. Pesawat ini nilainya 100 juta secara total. Halo? Nilainya 100 juta secara total. Sebenarnya 100 juta itu terdiri atas airframe. Kayak apa itu ya airframe? Pokoknya komponen dari pesawat yang paling mayoritas namanya airframe itu 60 juta. Ada mesin 32 juta. Komponen sisa yang kecil-kecil itu 8 juta. Di total sih 100. Kalau saya masih pakai patokan atau mindset bahwa 100 itu yang disusutkan, berarti saya akan bagi 100 juta dengan 20 tahun. Per tahun berapa? 5 juta. Nggak masalah sih 5 kali 20 toh 100. Ini disusutkan terpisah-pisah toh 100. Tapi kan per tahunnya jadi nggak pas kan? Nah caranya berarti masing-masing ini susutkan sesuai useful life-nya. Ya, airframe-nya ini kayaknya ini, apa? Bodinya. Itu yang punya umur paling lama. Mesinnya itu useful life-nya pendek. Sehingga tahun pertama penyusutannya adalah 60 bagi 20 plus 32 bagi 8 ditambah 8 bagi 5. Betul ya? Masing-masing disusutkan lalu ditotal. Jangan 100 bagi 5. Berapa nih ketemunya tahun pertama? 8.600.000. Tahun kedua berapa? Sama ya, 86. Nilai 86 ini akan bertahan sampai tahun ke penyusutan per tahun 8,6 ini akan bertahan sampai tahun kelima. Betul ya? Masuk tahun ke-6 tinggal 2 yang disusutkan, betul ya? Yang airframe sama engine. Kan other komponennya sudah selesai disusutkan kan? Berarti tahun ke-6 berapa penyusutannya per tahun? 7. Betul? 7 juta itu mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-8. Betul? Masuk tahun ke-9 penyusutannya tinggal 1 untuk airframe. Berapa per tahun? 3 juta. Jadi tahun pertama sampai 5 itu 86, tahun ke-6 sampai 87, tahun ke-9 sampai 23. Itu kalau di total sebenarnya nanti akumulasi penyusutannya berapa? Kalau habis 20 tahun di ujung, berapa akumulasi penyusutan? Ya 100, sama aja dengan 5 kali 20 kan. Cuma per tahunnya jadi nggak pas. Jadi kalau Anda mau pakai, ini di praktek ya, Anda mau pakai cara praktis, udah 100 langsung bagi 5 Pak. Monggo, boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda ketemu auditor yang agak-agak textbook gitu ya, dia akan ngomong salah. Apalagi kalau selisihnya cukup signifikan. Kayak ini nih. Ini per tahun 86, Anda 5, selisihnya 3,6. 3,6 banding 5 juta itu sudah lebih dari 50%. Anda dianggap salah. Tapi sebenarnya secara praktis nggak apa-apa 100 bagi 5, tapi secara teori harus kayak gini, guys, gitu aja. Ya. Nah, akhir tahun pertama nilai bukunya sekian. Akhir tahun kedua 100 juta kurangi 8,6 kali 2 dan seterusnya. Ya.
Bagaimana kalau mesin itu dibeli tidak pas 1 Januari? Bagaimana kalau PPE itu dibeli tidak pas 1 Januari? Apa yang harus kita lakukan? Kayak ini nih, ini dibelinya tanggal 1 Agustus. Gampang sih kalau pakai straight line ya. Per tahunnya dia berapa? 25.200. Per tahunnya 25.200. Berarti tahun pertama, tahun berapa di sini? 2015, dihitung aja. Bulan itu, tahun itu berapa bulan dia beredar? Agustus sampai Desember berapa bulan? 5 ya. 5 kali 25.200. Di tahun 2020, 7. Dari Januari sampai akhir Juli. Ya, sisanya. Itu Pak kalau pakai straight line. Pak, mungkin nggak ya Bapak buat soal 10 Januari atau 13 Februari? Namanya mungkin aja, apalagi kalau dipraktek kan. Ya, tapi tidak akan sampai sana. Jadi paling nggak bulanan. Ya, paling nggak bulanan. Tapi bagaimana kalau dipraktek, Pak? Saya beli asetnya 13 Februari atau saya tunda aja ya per 1 Maret biar bulat. 1 Maret harga udah naik. Nah, kalau di praktek itu biasanya ada pendekatan gini. Ini cara gampang aja kalau praktek. Kadang ada yang pakai cara gini. Kalau saya beli aset tanggal 1 sampai tanggal 15, di setiap bulan, itu saya anggap full 1 bulan. Paham maksud saya? Saya beli aset tanggal 3 Februari, itu berarti saya anggap Februari saya pakai full. Berarti 1 tahun itu dia disusutkan berapa bulan? 11/12. Karena saya anggap Februari full. Tapi kalau saya beli aset anggap aja 17 Februari. Itu saya anggap Februari nggak saya pakai. Berarti saya anggap asumsinya dipakainya per Maret. Berarti di tahun itu, tahun pertama berapa penyusutannya? 10/12. Jadi di praktek tidak usah susah-susah. Nggak usah sekian per 365. Waduh, ribet. Pakai pendekatan yang, bahkan ada pendekatan yang ekstrim gini. Ini ekstrim ya. Kalau saya beli pas 1 Januari, full saya susutkan. Kalau saya beli 2 Januari, 3 Januari, 1 Februari, tahun itu enggak saya susutkan. Monggo. Tapi ingat, penyusutan itu toh totalnya nanti akan sama dengan akumulasi penyusutan kita, toh nanti akan sama dengan apa? Depreciable base. Cuma nanti secara teori akan beda dengan praktek. Jadi di praktek lebih praktis lah. Ya. Bisa pakai banyak cara. Intinya pokoknya jangan sampai nanti depreciable base-nya beda dengan depreciable base awal. Ini activity method. Ngaruh nggak tadi tanggal beli? Saya beli 1 Agustus 2005, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena activity method tidak lihat tanggal kan, dia lihatnya berapa lama dipakai di bulan atau di tahun 2015. Di sini dipakainya berapa jam? 6 jam, 6 per jam ya, 6 per jam. Dipakainya 800 jam, berarti 6 kali 800. Nggak perlu lihat dibeli tanggal berapa. Papa beli 1 Desember pun saya cuma lihat selama Desember dipakai berapa jam. Udah itu saya kalikan. Tahun kedua, berapa penyusutannya? Berarti X dikali 6. Iya kan? Tergantung berapa lama X-nya saya pakai. Jadi kalau straight line kayak gini, activity method tinggal lihat pemakaiannya di tahun itu tanpa perlu melihat tanggal. Nah yang agak rumit dikit yang ini nih. Coba lihat. Rumit dikit. Memberi semangat dikitnya ya. Saudara-saudara, masih ingat gak jumlah angka tahun? Penyebutnya apa? Yang di bawah? Useful life ditambah kan, diakumulasi kan? Oke. Kita tadi 5 tahun berarti penyebutnya 15, betul? Oke. Ini belinya tadi tanggal 1 Agustus. Betul ya? Betul nggak soalnya 1 Agustus? Betul ya? 1 Agustus. Oke. Kalau yang normal belinya per 1 Januari, maka penyusutan tahun pertama itu 42.000. Betul? Tapi di tahun pertama ini, 42.000 ini dari 5/15 kali 126 ya.
depreciable base-nya. Tapi di tahun pertama ini hanya dipakai sejak Agustus sampai Desember. Berarti hanya 5/12. Tahun pertama tok ya, yang sulit sama tahun akhir. Sisanya itu full. Tapi nilainya tidak bulat. Bukan 4. Harusnya kan masuk tahun kedua 4 tahun. Enggak dong, bukan 4 tahun dong. 4 tahun berapa bulan? Masuk tahun 2016 umurnya itu 4 tahun berapa bulan? Kita belinya kan Agustus. Berarti tahun pertama hanya dipakai 7 bulan. Betul? Berarti masuk tahun kedua, masuk 2016, umurnya masih 4 tahun 5 bulan. Betul enggak? Umurnya kan harusnya 5 kali 12 bulan. Betul? Halo, ini matematika biasa. Masuk 2016, umurnya masih berapa lama? 4 tahun ditambah berapa bulan? 7 ya. Karena di tahun 2015 dipakai 5 bulan. Berarti umurnya masih 4 tahun 7 bulan. Nah 4 tahun 7 bulan cari dong nominalnya apa? Angkanya desimalnya. 4, 7 per 12. Betul ya? 7 per 12 itu 0,58. Berarti 4,58 per 15. Masuk akal ya? Saya masuk tahun 2016, umurnya masih 4 tahun 7 bulan. 7 bulan itu kan 7 per 12, berarti 4, 7 per 12. 7 per 12 itu 0,58, berarti 4,58 per 15. 15 kan jumlah angka tahun. Paham dari mana 0,58-nya muncul? 7 itu kan 1 tahun pertama di 2015 kita hanya pakai Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 5 bulan kan? Berarti masih ada 7 bulan sisanya. 4 tahun 7 bulan. Paling gampang memahaminya coba lihat tahun terakhir. Masuk 2020 tinggal berapa bulan usianya? Tinggal berapa bulan usianya? 5. 5 itu ya 5 atau 7 bulan. 5 0,58 per 15. Ini kan dari Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 dong. Uang belinya 1 Agustus. Berarti di tahun 2020 umurnya itu akan berakhir akhir Juli dong. Betul kan? Berarti masuk 2020 umurnya tinggal 7 bulan. 7 bulan per 15 tahun. Berarti 7 bulan ini harus dibuat tahun. Berarti 7 per 12. 7 per 12 itu berapa? 0,58. Makanya ini 0,58. Gitu ya. Jadi 0,58 itu cerminan dari 7 bulan yang masih terus kita bawa sampai habis. Kenapa di sini nggak dikali 7 per 12? Karena di sini sudah tercermin 7 per 12-nya, ya kan? Kalau yang awal nggak ada, makanya dikali 5 per 12 dulu. Ada pertanyaan? Memang yang rumit yang jumlah angka tahun. Kalau yang garis lurus, ini tadi, yang awal 5 per 12, ini 7 per 12. Kalau ini nggak perlu lihat 5 per 12, 7 per 12, lihat aja dipakai berapa lama. Kalau yang ini, nah ini yang sedikit berpikir ya. Kalau double declining, tadi 40%, ingat tahun terakhir nggak perlu lagi dikaliin. Langsung aja dicari, oh totalnya harus 126, berarti kan 126 kurangi penyusutan tahun sebelumnya, oh 3.000, berarti nggak perlu lagi pakai pengali. Oh iya, tadi kita jago ngitung lupa jurnalnya apa, jurnal itu depreciation expense to accumulated depreciation. Ini jangan dilupa ya jurnalnya, angkanya tahu tapi nama akunnya lupa. Dari tadi hanya ngitung toh, lupa jurnal. Jurnalnya hanya ini, dalam tanda kutip hanya ini, tapi angkanya yang kita hitung tadi. Ini itu contoh kalau kita tiba-tiba berubah.
Awalnya saya pengen 12 tahun. Berarti kalau akhir tahun kelima umurnya tinggal 7 kan. Terus saya berubah umurnya bukan 12 sih kayaknya 15 tahun. Berarti akhir tahun kelima umurnya bukan 7 tapi tinggal berapa? 10. Ya enggak? Nambah 3 tahun. Bisa enggak kayak gitu? Di praktek bisa. Mesinnya ini awalnya saya estimasi 12. Akhir tahun kelima harusnya kan umurnya tinggal 7 tahun ya. Kok saya lihat masih panjang nih useful life-nya. Berarti 12 tahun yang saya perkirakan di awal itu terlalu sedikit. Itu harusnya 15 tahun. 15 tahun sudah akhir tahun kelima. Berarti umurnya bukan 7 tapi 10. Boleh nggak? Boleh aja. Lihat nih contohnya. Waktu saya beli harganya 510. Useful life-nya 10 tahun saya perkirakan. Nilai sisanya saya estimasi 10 juta. Salvage value itu perkiraan loh ya. Ada yang bisa tahu kira-kira beli laptop ini 4 tahun lagi nilainya berapa? Itu tahu tapi perkiraan. Nah di sini ternyata di tahun ke-8 dia bilang harusnya umurnya bukan 10 tapi 15. Paham soalnya ya? Awalnya dia estimasi 10 tahun. Tapi ternyata di akhir tahun ke-8, di akhir tahun ke-7 ya, masuk tahun ke-8, umurnya harusnya 15. Secara total. Berarti sisa umurnya nambah. Awalnya sisa umurnya tinggal berapa? 10 kurang 7, berarti tinggal 3 tahun. Tapi dengan menjadi 15, umurnya sekarang 15 kurang 7, jadi berapa sisanya? 8. Nambah 5 kan? 3 plus 5 jadi 8. Tahu ya 8 dari mana ya? Awalnya 10 kurang 7. Berarti tinggal 3 tahun. 10 itu dianggap terlalu pendek. Harusnya umur totalnya 15. Berarti kalau sudah 7 tahun, 15 kurang 7 kan jadi 8. Oke. Apalagi yang berubah selain useful life di sini? Salvage value-nya berubah. Tadi dia perkirakan 10, sekarang tinggal 5. Wah, berarti kalau masuk tahun ke-8, Pak, penyusutan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-7 harus saya rubah, saya koreksi karena salah kan? Jawabannya adalah tidak perlu. Jadi jurnal tahun pertama sampai tahun ke-7 yang terlanjur kita buat, itu tidak perlu dirubah. By the way, berapa sih penyusutan tahun pertama sampai tahun ke-7? Jangan lihat slide berikutnya. Berapa penyusutan tahun pertama sampai ke-7? 510 dikurangi 10 berarti 500.000 dibagi 10. Berarti per tahunnya 50.000. Depreciation expense to accumulated 50. Ya. 50.000. Berarti jurnalnya depreciation to accumulated 50.000. Kalau sudah 7 tahun, berarti akumulasinya 50 kali 7. Berapa? 350. Berapa nilai buku aset di akhir tahun ke-7? Cost kurangi akumulasi. Berarti book value-nya 160. Umur awalnya tinggal 3 tahun. Sekarang jadi 8 tahun. Berapa penyusutan per tahun mulai tahun ke-8? Tahun ke-8 sampai tahun ke-15. Berarti masih ada 8 tahun ya. Berapa penyusutan per tahun? Per tahun 50.000 paham ya? 350 dapat dari mana? Ngerti ya? Angka 160 ini nilainya aset masuk tahun ke-8 karena total 510 kurangi akumulasi 350 tinggal 160. Pertanyaan saya tahun ke-8 sampai 15 mau disusutkan berapa? Harusnya kan 160.000 dibagi awalnya 3 ya. Tapi karena bertambah jadinya 160.000 dibagi 8 harusnya. Tapi ingat loh, bukan cost yang dibagi masa manfaat, tapi cost kurangi salvage
value. Berapa sales face value barunya? Bukan 10.000 tapi 5.000 kan? Berarti 160 kurang 5 dibagi 8. Berarti per tahunnya 19. Pak salah ya berarti yang ini 50.000 Pak per tahun, nggak salah. Biarkan tahun pertama sampai tahun ke-7, nggak perlu dikoreksi. Tapi tahun ke-8 sampai tahun ke-15 harusnya angkanya berapa? 19.375. Oke. Impairment. Kita sudah belajar depresiasi, amortisasi nanti kalau intangible asset ya. Yang kedua itu impairment. Penyusutan yang namanya impairment itu sifatnya gini saudara-saudara. Saya tanya ulang, gimana ngitung nilai buku? Cost kurangi akumulasi. Kalau nilai buku kita 100, di pasar ternyata nilainya turun, itu terjadi impairment. Ya. Nah, impairment itu kalau sampai nilainya turun ya, itu namanya loss on impairment. Oke, loss on impairment. Caranya adalah untuk tahu berapa loss on impairment, bandingkan antara apa istilah lainnya ini? Apa istilah lainnya tadi? Book value. Bandingkan antara book value dengan recoverable amount. Ini ngitungnya cost kurangi akumulasi penyusutan. Kalau ini ngitungnya gimana? Recoverable amount itu adalah nilai tertinggi antara, ini apa sih istilahnya tempo hari yang sudah kita bahas baru aja minggu lalu? Ini apa nih? Fair value kurangi cost to sell, masih ingat? Waktu bahas inventory. Fair value kurangi cost to sell. NRV. Jadi ini NRV, ini value in use. Contoh nih. NRV saya 180, value in use 205. Higher. Mana yang higher? 205. 205 itu yang disebut recoverable amount. Di soal, di sini diketahui cost-nya dikurangi akumulasi itu 200. Ingat baik-baik, impairment terjadi kalau yang kanan, apa tadi yang kanan namanya? Recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount. Berarti kalau recoverable amount-nya lebih tinggi, apa? No impairment. Kalau ini, dari mana dapat 180? Dari mana dapat 180? Nilai tertinggi antara NRV dan value in use. Taruh di sini. Kalau recoverable amount lebih rendah daripada carrying amount, terjadi impairment. Berapa impairmentnya? 200 kurangi 180. Jadi kotak-kotak itu aja yang diisi angka. Sekarang tinggal lihat jurnal. Jurnalnya gimana Pak? Ini jurnalnya. Mirip kayak jurnal apa ini? Mirip kayak jurnal apa ini? Depreciation. Tapi debitnya bukan depreciation expense, melainkan loss on impairment. Ya, loss on impairment. Oke, jadi saya ulang ya. Impairment itu terjadi ketika recoverable amount lebih apa dibanding carrying amount? Lebih kecil. Kalau lebih besar nggak perlu ada jurnal karena tidak ada impairment. Tapi kalau ada impairment, buatlah jurnal kayak gini. Sekarang kira-kira Anda paham nggak ya? Tadi kan ada jurnal depreciation expense to accumulated, betul? Ini ada jurnal ini lagi. Sebenarnya ini pilihan atau ini lanjutan? Paham nggak pertanyaan saya? Depreciation expense to accumulated
dan loss to accumulated. Ini pilihan, artinya bisa jadi saya buat jurnal depreciation to accumulated atau loss to accumulated. Atau sebenarnya impairment ini lanjutannya penyusutan. Impairment ini setelah menyusutkan atau pilihan, bisa menyusutkan, bisa impairment. Kok berubah sih, tadi katanya lanjutan. Jawabannya ya saudara-saudara, kita susutkan dulu asetnya. Makanya jurnal awal gimana tadi? Depreciation expense to accumulated. Dari situ kan kita tahu berapa book value kan. Nah book value itu bandingkan dengan recoverable. Kalau recoverable lebih kecil, kita buat jurnal lanjutan kayak ini. Berarti dengan adanya impairment, apa yang terjadi dengan akumulasi kita? Akumulasi penyusutan akan bertambah. Kan akumulasi selalu dikredit kan? Ingat ya, impairment itu dilakukan setelah kita menyusutkan. Tapi tidak mesti ada impairment. Selama recoverable amount-nya tidak di atas carrying amount. Kalau dia di atas carrying amount tidak ada impairment. Tapi kalau dia di bawah ada impairment. Nah bagian akhir yang ini ya. Jadi kita sudah selesai sampai Kalau depletion ini sama kayak unit of activity. Coba lihat rumusnya. Depletion ini tadi penyusutan untuk apa? Sumber daya alam. Anda punya timah. Itu disusutkan pakai depletion. Kalau dilihat rumusnya mirip kayak penyusutan metode activity. Itu diingat-ingat ya. Jadi total cost bagi total estimasi dikurangi residual value ya, dikali cost per unit. Itu depletion. Nah, saudara-saudara, untuk bahasan terakhir yang valuation, saya akan kirimkan link recording ya, yang materi lalu nanti Anda pelajari dari sana. Jadi di kelasnya selesai sampai depletion, tapi nanti ujian tetap membahas yang valuation ini nih. Itu nanti Anda lihat recordingnya. Saya kirim latihan juga ya. Tidak usah dikumpulin tapi lihat latihannya bagaimana cara mengerjakan semua termasuk revaluation. Oke?